juga masih sangat besar ya. Tahun 2008 aja 8,5 triliun maksud saya. Iya. Triliun. Nah ini sangat tidak jauh dengan BRR. BRR itu paling banyak 10 triliun. Ditambah dengan donor-donor yang sampai sekarang juga masih ada. Gitu. Iya. Artinya ini harus kita evaluasi lah pembangunan-pembangunan. Apakah benar-benar dana yang ada itu bisa mensejahterakan masyarakat kita? Karena tujuan akhir pembangunan tidak ada lain adalah mensejahterakan masyarakat. Siapapun dia yang memerintah harus melakukan itu. Artinya ini harus kita kawal bersama, mengevaluasi itu maksud saya. Jadi jangan justru tambah kecil tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini berarti ada persoalan gitu. Jadi persoalan moral juga masuk, persoalan korupsi ya misalnya, persoalan-persoalan lainnya juga di masyarakat. Seharusnya ini harus dibimbing lah sama-sama. Pemerintah kan punya begitu banyak stakeholder terkait. Bahkan di pemerintah sendiri punya MPU ya, Majelis Pengurusan Ulama. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Sanusi ini juga masih sangat lemah. Ini juga harus diperkuat. Dan juga institusi-institusi lain lah masyarakat. Karena memang kita bisa melihat banyak faktor yang seharusnya harus dibenahi. Di tingkat pemerintahan apalagi, kita lihat begitu banyak persoalan-persoalan kemasyarakatan yang itu belum tuntas. Walaupun sekarang kita lihat sudah begitu banyak katanya program-program yang ingin dikembangkan di masyarakat, tapi kan belum nampak. Masyarakat masih sangat miskin, apalagi di tataran-tataran yang basis tadi ya, masyarakat di pedesaan dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan evaluasi, apakah benar dana-dana ini bisa mengucur ke mereka. Karena jangan-jangan ini hanya untuk anggaran belanja pegawai lagi gitu. Mana untuk publiknya? Kemudian kita pastikan seluruh kebutuhan masyarakat bisa nggak kita implementasikan dan kita aktualisasi bahwa mereka bisa akses. Ini yang penting sekali ke depan. Tapi juga karena pikir ini persoalan bencana, jangan melupakan lingkungan gitu. Artinya lingkungan kalau tidak dijaga, apapun yang kita lakukan itu tidak ada guna juga. Kaya pun kita, kalau bencana sehari aja selesai gitu. Jadi ini juga penting. Jadi ini introspeksi kita, maksud kita ya adalah kita semua. Terutama tadi kata Pak Sanusi juga tadi bahwa penanggung jawab utama adalah pemerintah karena dia pegang mandat. Kalau tidak sanggup mundur, masih ada yang lain yang bisa kok. Nah, ini penting sekali maksudnya. Baik, terima kasih Pak Zulika, terima kasih Pak Sanusi. Mbak penghujung, Ustadz Syukri Yusuf. Kalau tadi sudah banyak yang kita katakan mengkritik Pak Sanusi, berani mengatakan kehancur-hancuran. Bapak sebagai ulama, ya Pak pelepi di mau. Sehingga saya melihat tsunami-nya Pak. Iya, saya kira kita kembali sama-sama ini melihat ke depan bahwa Aceh ini memang harus kita selamatkan kan begitu. Jadi generasi kita juga generasi Islam, generasi muda dan semua generasi, semua orang yang di Aceh ini harus diselamatkan. Jadi ya kita harus sama-sama bekerja untuk membangun Aceh ini dan kita tidak punya komitmen bahwa kita tidak menghancurkan lagi Aceh. Ini komitmen kita. Kalau Al-Quran menyatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu berbuat kerusakan, berbuat kehancuran di bumi ini setelah dibangun kembali. Kira-kira jangan berbuat kerusakan lagi di Aceh ini setelah Aceh ini dibangun. Kira-kira begitu kalau kita terapkan dalam konteks Acehan hari ini. Jadi setelah kejadian tsunami itu kembali Aceh itu dibangun. Maka tidak saja pembangunan yang harus dipikirkan oleh semua kita, oleh semua elemen, semua komponen adalah pembangunan fisik, pembangunan moral seperti yang saya katakan tadi, pembangunan moral, akhlak ini harus dikedepankan. Apapun yang kita lakukan, jika pembangunan moral ini tidak kita kedepankan, maka yang pembangunan fisik ini akan menjadi sia-sia atau bahkan tidak punya makna sama sekali dan mudah saja nanti akan terjadi hancur kembali. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa kita harus memperkuat pemahaman kepada masyarakat bahwa bencana ini akan terus terjadi. Yang pertama saya sudah ungkapkan tadi bahwa bencana itu ada dalam bentuk dia adalah bala. Kemudian yang kedua bencana ini ada dalam bentuk dia siksaan dan azab. Ini yang banyak diungkapkan oleh Al-Quran dalam Al-Quran. Karena itu jika yang kemarin itu kita masih kategorikan bagi Aceh itu merupakan bala atau cobaan, ujian, maka jangan sampai kita berharap akan turun yang namanya azab. Atau ya, ini nauzubillah kalau turun namanya azab. Ini Al-Quran menceritakan banyak seperti itu. Jadi setelah peringatan seperti itu ternyata tidak mempan, ini kita khawatir nanti satu saat justru bukan peringatan dan bukan teguran yang diturunkan oleh Allah, justru nanti azab.
Kalau azab yang turun, maka kita akan mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan yang jelek. Itu yang perlu kita beri pemahaman kepada kita semua. Dengan ada acara-acara seperti ini, barangkali kita dapat terus membangun pemikiran ini dan wacana, terus mengembangkan isu ini menjadi isu umum bahwa kita harus siap siaga dalam menghadapi berbagai bencana-bencana yang akan turun dan menerpa bumi ini. Iya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih juga Pak Sanusi Maha, Pak Zulfikar, Pak Ustadz Syukri atas kehadiran dan atas ya semua masukannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemirsa Aceh TV, bagi seluruh masyarakat Aceh juga. Insya Allah kita dapat bertemu lagi kesempatan dan mudah-mudahan di peringatan 6 tahun atau 7 tahun tsunami nanti kita bicara masalah apa lagi yang akan kita bangun, bukan bicara kenapa pembangunan nggak jalan-jalan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih pemirsa, terima kasih juga kepada pemerintah Aceh di Subkomintel, DPRA, UNDP dan juga DRR Aceh atas kerjasamanya hingga terlaksananya talkshow untuk hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.